Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Ibu Ayumi Rahma SE MAKT selaku dosen pengampu mata kuliah Akuntansi Keuangan 2. Kami dari kelas 04 SAKP 010 akan menjelaskan materi mengenai pasar modal. Sebelum lanjut ke penjelasan, kami akan memperkenalkan diri kami terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Sela Maulana Putri dengan NIM 201011-200-535. Perkenalkan, nama saya Alifia Wahyu Syalfitri dengan NIM 201011-200-542. Perkenalkan, saya Obed Edom Butar-Butar dengan NIM 2010-11-20-17-24. Perkenalkan, nama saya Valencia Despuspita Maharani dengan NIM 201011-206-27. Baik, selanjutnya yaitu pemaparan materi yang akan dijelaskan oleh rekan saya, yaitu Alifia Wahyu Syalfitri. Kepadanya saya persilahkan. Baik, di sini saya akan menjelaskan pengertian dari investasi. Pengertian investasi. Investasi adalah mengelola aset atau harta sehingga aset atau harta tersebut dapat memberikan hasil di kemudian hari. Investasi di pasar modal adalah dengan membeli efek untuk memperoleh keuntungan berupa capital gain dan dividen. Investasi saham itu berupa aset atau saham dan keuntungan atau capital gain dan dividen. Selanjutnya yaitu perbedaan menabung dan investasi. Menabung tujuannya yaitu untuk menyimpan, potensi resiko yaitu relatif tidak ada resiko, jenis transaksi, simpan dan pinjam, tempat transaksi yaitu di perbankan. Sedangkan perbedaan investasi yaitu tujuan untuk memperoleh untung, potensi resiko yaitu ada resiko, jenis transaksi yaitu jual dan beli, tempat transaksi yaitu di pasar modal. Selanjutnya, pengertian pasar modal. Pasar modal yaitu kegiatan yang berhubungan dengan penawaran umum dan perdagangan efek, perusahaan publik yang berkaitan dengan efek yang diterbitkannya, serta lembaga dan profesi yang berkaitan dengan efek. Pasar modal juga merupakan mempertemukan pihak yang membutuhkan dana jangka panjang dengan pihak yang membutuhkan sarana investasi pada produk keuangan, seperti saham, obligasi, reksadana, dan lain-lain. Selanjutnya yaitu manfaat keberadaan pasar modal. Yang pertama ada sumber pembiayaan, yaitu sebagai salah satu sumber pembiayaan atau jangka panjang bagi perusahaan dalam mengembangkan usahanya. Yang kedua, wahana investasi, yaitu sebagai tempat investasi bagi investor yang ingin berinvestasi di aset keuangan. Yang ketiga, penyebaran kepemilikan perusahaan, yaitu sebagai tempat untuk penyebaran kepemilikan perusahaan kepada masyarakat. Yang kelima, keterbukaan dan profesionalisme, yaitu salah satu industri yang sangat terbuka dan menjunjung tinggi profesionalisme, sehingga akan mendorong terciptanya iklim usaha yang sehat. Yang keenam, lapangan kerja, yaitu menciptakan lapangan kerja atau profesi bagi masyarakat, baik sebagai pelaku pasar maupun investor. Selanjutnya yaitu pengertian saham. Saham yaitu bukti kepemilikan suatu perseroan atau perusahaan yang merupakan klaim atas penghasilan dan kekayaan perseroan. Selain itu, para pemegang saham juga berhak mendapatkan dividen atau pembagian laba dari perusahaan terkait sesuai dengan jumlah saham yang dimilikinya. Dengan memegang saham, maka individu maupun badan bisa mengklaim kepemilikan pada suatu perusahaan terbuka. Artinya, pemegang saham berapapun jumlah lembar yang dimiliki berhak hadir dalam rapat umum pemegang saham atau RUPS. Yang selanjutnya, mengapa harus investasi saham? Kenapa sih kita harus investasi saham? Yang pertama, mendapatkan dividen.
Dividen adalah pembagian keuntungan yang diberikan perusahaan dan berasal dari keuntungan yang dihasilkan perusahaan. Biasanya, dividen diberikan setelah mendapat persetujuan dari pemegang saham dalam RUPS. Untuk mendapatkan dividen, investor harus menyimpan saham dalam jangka waktu lama atau tidak diperjualbelikan, atau memiliki saham sebelum cumulative date atau CUMDAT. Yang kedua, capital gain. Capital gain adalah selisih dari harga beli dan harga jual dari suatu aset investasi yang dimana akan menjadi keuntungan bagi investor. Oleh sebab itu, capital gain dapat dikatakan sebagai keuntungan modal yang didapat oleh investor dari hasil penjualan aset atau menjual aset yang investasi dimilikinya. Selanjutnya yaitu prinsip-prinsip dasar berinvestasi di pasar modal. 1. Pergunakan dana lebih atau excess fund. 2. Dapatkan informasi mengenai produk investasi sebanyak mungkin sebelum mengambil keputusan berinvestasi atau produk knowledge. 3. Jangan menempatkan seluruh dana investasi pada satu jenis instrumen yang sama atau don't put your eggs in one basket. 4. Kenali perusahaan sekuritas di mana Anda berinvestasi atau know your broker principal. 5. Investasi secara berkala dengan orientasi jangka panjang. Selanjutnya yaitu struktur pasar modal. Di paling atas terdapat Kementerian Keuangan, lalu di bawah Kementerian Keuangan terdapat BAPEPAM LK atau Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan. Lalu di bawahnya terdapat Bursa Efek, Lembaga Clearing dan Penjaminan, Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian. Lalu di bawahnya lagi terdapat Perusahaan Efek yang terdiri dari penjamin emisi, perantara pedagang efek, dan manajer investasi. Di sampingnya ada lembaga penunjang, terdiri dari Biro Administrasi Efek, Bank Kustodian, Wali Amanat, dan Pemeringkat Efek. Lalu ada profesi penunjang, terdiri dari akuntan, konsultan hukum, penilai, dan notaris. Selanjutnya ada pemodal, terdiri dari domestik dan asing. Di sampingnya yaitu ada emiten, terdiri dari perusahaan publik dan reksadana. Yang selanjutnya yaitu pengertian dari pasar sekunder. Pasar sekunder atau yang dikenal dengan istilah secondary market adalah pasar keuangan yang digunakan untuk memperdagangkan security atau surat berharga yang telah diterbitkan dalam penawaran umum perdana. Arti lain dari pasar sekunder ialah pasar perdagangan barang-barang bekas, pasar yang terbentuk sesaat setelah penawaran umum perdana seringkali disebut sebagai aftermarket. Selanjutnya yaitu pengertian akses KSEI. Fasilitas akses KSEI adalah sarana akses informasi melalui jaringan internet yang diperuntukkan bagi investor untuk memonitor posisi dan mutasi efek miliknya yang tersimpan pada subrekening efek di KSEI. Setiap investor berhak untuk memperoleh akses atas fasilitas ini melalui pemegang rekening KSEI, di mana investor terdapat sebagai nasabah. KSEI tidak mengenakan biaya apapun baik kepada pemegang rekening KSEI atau investor. Sekian penjelasan materi dari kelompok kami terkait pasar modal. Semoga materi yang kami sampaikan mudah dimengerti. Dan semoga materi yang telah disampaikan dapat bermanfaat bagi kita semua. Mohon maaf apabila ada kekurangan materi dari kelompok kami. Sekian dari